Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuli Safitri MKom selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Leni Safitri, MPM 1923-165 dari Program Studi Manajemen Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pemanfaatan Model Rapid Application Development untuk pengembangan aplikasi simpan pinjam DKSP Natar. Dalam presentasi ini yaitu membahas tentang pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian dan analisis perancangan. Langsung saja pada bagian bab 1 pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan dari latar belakangi masalahnya, yaitu sistem informasi secara real-time yang berbasiskan teknologi komputer yang juga mengalami peningkatan secara signifikan merupakan alternatif tempat waktu suatu perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha yang berjalan dengan baik, seperti halnya perusahaan yang bergerak di bidang multi-finance atau bidang usaha pembiayaan. Yang dimaksud adalah peminjaman dana tunai dengan jaminan berupa BPKB motor yang bergerak di bidang jasa peminjaman dana tunai, dan mengingat pentingnya jasa peminjaman dana tunai ini khususnya untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah yang tidak mempunyai cukup dana untuk keperluan usaha dan lain-lain, bisa mengajukan BPKB motor sebagai jaminan. Di sini saya akan menjelaskan koperasi simpan pinjam adalah salah satu badan usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam dan memiliki tingkat perkembangan cukup pesat di masa kini pada proses komputerisasi untuk memasukkan persyaratan data nasabah dengan menggunakan program aplikasi, dan dalam proses manual untuk pencairan karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka dengan ini penulis melakukan penelitian pada koperasi simpan pinjam di Natar dengan memberi judul Pemanfaatan Model Rapid Application Development untuk pengembangan aplikasi simpan pinjam di KSP Natar. Di sini setelah dari latar belakang kita menuju ke identifikasi masalah, batasan masalah, dan tujuan peneliti. Saya akan menjelaskan dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini ada dua. Pertama, proses pinjaman dana tunai masih menggunakan manual. Yang kedua, pencairan dana tunai membutuhkan waktu lama. Dan batasan masalahnya yaitu persyaratan nasabah harus lengkap dari persyaratan koperasi simpan pinjam, terus penginputannya, serta pencairan dana dan pelaporannya. Tujuan penelitiannya itu bagaimana cara pemanfaatan model Rapid Application Development untuk membuat sebuah aplikasi pengembangan jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih cepat, dengan memberi judul Sistem Informasi Pemanfaatan Model Rapid Application Development untuk pengembangan aplikasi simpan pinjam DKSP Natar. Di sini saya akan masuk di bab 2-nya, kajian pustaka. Dari kajian pustaka itu ada kajian teorinya, ada dua, yaitu aplikasi dan rapid application. Aplikasi komputer adalah suatu subkelas berkelas perangkat lunak komputer yang menggunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pemakai. Perangkat lunak aplikasi adalah program pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Aplikasi adalah program siapakah yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut. Di sini ada Rapid Application Development, yaitu salah satu metode pengembangan suatu sistem informasi dengan waktu yang relatif singkat, dengan tujuan utama dari semua metode sistem development adalah memberikan suatu sistem yang dapat memenuhi harapan dari para pemakai. Di sini ada pengembangan. Pengembangannya itu proses menerjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan ke dalam bentuk
bentuk fitur fisik. Di sini ada keuntungan rapid application development ada 7. Keuntungannya itu membeli sistem yang baru memungkinkan untuk lebih menghemat biaya. Yang kedua, proses pengiriman menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan proses pembuatan lebih banyak menggunakan potongan script. Yang ketiga, mudah untuk diamati karena menggunakan model prototipe sehingga user lebih mengerti akan sistem yang dikembangkan. Yang keempat, lebih fleksibel karena pengembang dapat melakukan proses desain. Yang kelima, bisa mengurangi penulisan kode yang kompleks karena menggunakan wizard. Yang keenam, keterlibatan user semakin meningkat karena merupakan bagian dari tim secara keseluruhan. Yang ketujuh, mampu minimalkan kesalahan-kesalahan dengan menggunakan alat bantu yaitu cache tool. Tapi di sini ada kerugian rapid application development ada 9. Yang pertama, dengan menggunakan pembelian belum tentu bisa menghemat biaya. Yang kedua, membutuhkan biaya tersendiri dan untuk membeli peralatan-peralatan menunjang. Yang ketiga, kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses. Yang keempat, kurang efisien karena apabila melakukan pengkodean. Yang kelima, ketelitian menjadi berkurang karena tidak menggunakan metode. Yang keenam, lebih banyak terjadi kesalahan apabila hanya mengutamakan kecepatan. Yang ketujuh, fasilitas yang banyak dikurangi karena terbatasnya waktu. Yang ke-8, sistem sulit diaplikasikan di tempat yang lain. Yang ke-9, fasilitas yang tidak perlu terkadang harus disertakan karena menggunakan komponen yang sudah jadi, sehingga hal ini membuat biaya semakin meningkat karena harga komponen yang lebih lengkap semakin mahal. Di sini ada teori lagi. Simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dengan pinjaman kepada nasabah yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha di mana nasabah mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan. Di sini ada kooperasinya. Koperasi adalah organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Di sini juga ada pengertian koperasi menurut para ahli. Di sini para ahlinya menurut Bapak James A.F. Stoner, pengertian organisasi adalah sebagai alat tools untuk mencapai tujuan. Terus di sini juga menurut ILO atau Organisasi Buruh Internasional bahwa pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum. Terus ini juga ada menurut Hanel sebagai suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik, social economic system of social engineering yang terbuka dan berorientasi pada tujuan open and goal oriented. Terus di sini ada aplikasi tambahan yaitu SAM, MySQL dan NetBeans. Saya memakai 3 karena di sini DKSP atau biasanya koperasi itu menggunakan aplikasi tambahan yaitu seperti SAM, MySQL dan NetBeans. Saya akan menjelaskan SAM. SAM itu software yang gratis yang ditujukan pada pengguna Windows operating system. Walaupun dalam versi Linux telah ada software ini, namun dalam pengoperasiannya menggunakan perintah teks. Terus MySQL, kenapa saya memakai MySQL? Karena di sini ada pembuatan sistemnya. Merupakan software yang khusus digunakan untuk mengolah database. Memungkinkan SQL untuk dapat menambah, mengubah, menghapus data terdapat pada dalam database. Di sini ada NetBeans. NetBeans itu merupakan aplikasi tambahan seperti Java dan dia memakai sistem development environment atau IDE. Di sini juga dia berdasarkan Java dari Swing ekosistem yang berjalan di atas Swing. Yaitu Swing itu merupakan sebuah teknologi Java untuk pengembangan aplikasi desktop yang dapat berjalan pada berbagai macam platform seperti Windows, Linux, Mac OS X atau sekaligus sebuah ide. Terus di sini saya akan masuk di penelitian terdahulu. Setelah itu saya akan masuk ke rangka pemikiran, tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian Leni Savitri pada hari Jumat tanggal 24 September 2021. Pada penelitian tersebut, dalam proses wawancara dengan suatu sistem menanyakan perihal permasalahan terjadi dalam proses simpan pinjam. Terus di sini saya akan melanjut penelitian terdahulu yang tadi
kepotong. Penelitian terdahulu yang saya gunakan membangun suatu sistem aplikasi bertujuan untuk pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik. Di sini ada kerangka pemikiran sehubung dengan sangat pentingnya sistem aplikasi, pemanfaatan dan pendayaan gunaan menggunakan pengembangan aplikasi, yaitu model Rapid Application Development. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi pemrograman processing objek untuk pengembangan aplikasi pemanfaatan dan daya gunaan menggunakan pengembangan aplikasi, yaitu model Rapid Application Development. Setelah itu saya akan masuk di bab 3, metode penelitian dan analisa perancangan. Di sini saya menjelaskan waktu dan tempat penelitian. Waktu yang saya gunakan yaitu kurun dalam waktu lebih 2 bulan atau 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulannya pengolahan data. Tempat saya penelitian itu di Jalan Raya Natar, Dusun 3, Bumisari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Di sini ada tabel waktu penelitian, pengajuan judul, penyusunan proposal, observasi lapangan. Di sini ada pedoman wawancara saat saya mewawancari dari manajemen dan ke karyawan. Setelah itu saya masuk ke observasi dan studi pustaka. Observasi itu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan instansi terkait untuk pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Studi pustakanya juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga banyak digunakan oleh para peneliti. Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data relevan sesuai dengan dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel, ilmiah, berita, maupun sumber lainnya. Di sini masuk ke alat pengembangan sistem informasi. Saya memakai UML atau Unified Modeling Language, yaitu adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, memverifikasikan, dan membangun perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem. Di sini saya masuk di use case diagram dan kelas diagram. Use case adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem spesifik pengguna. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara user pengguna sebuah sistem dengan sistemnya sendiri. Di kelas diagram sini menggambarkan struktur statis dari kelas dalam sistem Anda, menggambarkan atribut, operasi, dan hubungan antara kelas. Di sini ada simbol-simbol use case dan simbol-simbol kelas diagram. Kalau simbol-simbol use case itu dia berbentuk aktor, use case tersusun association, generalisasi. Sedangkan di simbol kelas diagram itu ada generalization, nari association, dan class. Terus itu ada collaboration, terus itu ada relation, dan definition, dan association. Dan simbol-simbol activity diagram situ ada activity, action, initial node, activity final node, ada initiation atau line node connector. Di sini ada lagi saya masuk di analisa kebutuhan sistem, analisa fungsional, dan kebutuhan fungsional. Di analisa fungsional yaitu saya masuk di sini ada untuk memberikan gambaran mengenai sistem yang dibutuhkan saat ini di pemanfaatan model Rapid Application Development untuk pengembangan aplikasi simpan pinjam di KSP Natar. Di sini ada kebutuhan fungsional, saya membuat tabelnya seperti ada nasabah dan karyawan. Setelah itu di sini ada juga kebutuhan fungsional, analisa non-fungsional, dan kebutuhan non-fungsional. Kalau di kebutuhan fungsional itu sudah masuk di sistem output. Di sini sistemnya, outputnya ada dua, laporan keuangan per bulan dan laporan keuangan per tahun. Sedangkan analisa non-fungsional
itu dilakukan untuk mengenai spesifikasi kebutuhan untuk sistem. Spesifikasi kebutuhan melibatkan analisa perangkat keras atau hardware, analisis perangkat lunak software, dan perangkat manusia atau brandware. Kebutuhan non-fungsional yaitu ada perangkat keras memakai dengan aplikasi simpan pinjam seperti prosesor, RAM, monitor, VGA, dan keyboard dan mouse. Di sini saya memasuki perancangan sistem. Saya membuat rancangan input nasabah seperti gambar seperti ini. Gambar ini saya buat dengan rancangan saya sendiri. Seperti di sini gambar tersebut ada data customer. Di sini data customer akan disimpan dan untuk menjadi suatu inputan dari karyawan di situ. Di sini rancangan input menu aplikasi yang berdasarkan ada customer, petugas, dan kendaraan. Terus di sini yang terakhir rancangan output laporan berisi tentang customer, laporan nama petugas, dan laporan keuangan KSP. Oke, dari presentasi saya ini, bila ada kata dan dalam pengucapan ada yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.